Cut Nyak dikenal sebagai simbol perlawanan perempuan Aceh terhadap kolonial Belanda. Setelah suaminya, Teku Umar, gugur dalam perang, beliau tidak berhenti berjuang. Beliau justru mengambil alih kepemimpinan pasukan dan melanjutkan perlawanan. Dengan semangat dan kecerdikan, beliau memimpin gerilya di hutan-hutan Aceh, menghadapi kondisi sulit, kelaparan, dan kehilangan. Namun tekadnya tidak pernah padam. Baginya, menyerah berarti mengkhianati kehormatan bangsa dan suami yang telah berjuang. Dalam sejarah, Cut Nyak menjadi lambang keberanian perempuan yang melampaui batas peran tradisional. Beliau bukan sekedar istri pahlawan, tapi pahlawan itu sendiri. Perjuangannya menegaskan bahwa perempuan memiliki daya juang dan kemampuan memimpin setara dengan laki-laki. Martha Christina Tiahahu lahir di Maluku dan dikenal sebagai pejuang muda yang berani. Di usia 17 tahun, beliau sudah ikut mengangkat senjata melawan pasukan Belanda. Beliau berperang bersama ayahnya dan para pejuang Patimura dalam perlawanan rakyat Maluku. Usianya yang muda tidak membuatnya takut menghadapi maut. Beliau menolak menyerah, bahkan saat ditangkap Belanda. Ketika ditawan di kapal perang, beliau memilih menolak makan dan akhirnya meninggal dalam perjalanan ke pengasingan. Semangatnya menunjukkan bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia. Beliau adalah simbol perlawanan anak muda, terutama perempuan, yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Jawa. Beliau lahir di tengah budaya feodal yang membatasi peran perempuan hanya pada urusan rumah tangga. Namun pikirannya jauh lebih maju. Melalui surat-suratnya kepada sahabat pena di Belanda, beliau menulis tentang ketidakadilan, pendidikan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau menyadari bahwa kebodohan adalah akar penindasan dan pendidikan adalah jalan pembebasan. Meskipun hidupnya singkat, gagasannya abadi. Surat-suratnya kemudian dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, menjadi inspirasi bagi banyak generasi setelahnya. Kartini bukan pejuang di medan perang, tapi di medan pikiran. Beliau melawan struktur sosial dan budaya yang mengekang perempuan. Beliau memperjuangkan hak untuk berpikir dan belajar. Dewi Sartika adalah pendiri sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda, yaitu Sekolah Istri di Bandung tahun 1904. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan perempuan. Di masa ketika perempuan dianggap tidak perlu bersekolah, beliau justru membuka jalan agar perempuan bisa belajar membaca, menulis, dan mengurus urusan publik. Beliau mengajarkan kemandirian, etika, dan juga keterampilan praktis. Sekolahnya berkembang ke berbagai daerah di Jawa Barat. Perjuangannya menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya hak, tapi juga bentuk perlawanan terhadap sistem yang mengekang. Dewi Sartika memperjuangkan perubahan sosial lewat cara yang damai, tapi dampaknya revolusioner. Beliau mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dari sekedar pendamping menjadi individu yang berdaya. Rasuna Said berasal dari Minangkabau, daerah yang dikenal dengan budaya matrilineal. Namun bahkan di lingkungan seperti itu, beliau melihat ketimpangan dan penjajahan yang menindas bangsanya. Beliau dikenal sebagai orator ulung yang berani berbicara di depan umum, sesuatu yang jarang dilakukan perempuan pada masa itu. Dalam pidato-pidatonya, beliau menentang penjajahan Belanda dan menyoroti ketidakadilan terhadap perempuan. Beliau pernah dipenjara karena keberaniannya bersuara, tapi hukuman itu tidak menghentikannya. Setelah bebas, beliau terus aktif dalam organisasi pergerakan dan pendidikan. Gaya bicaranya tajam, logis, dan penuh semangat nasionalisme. Rasuna Said menunjukkan bahwa perjuangan bisa dilakukan lewat kata-kata. Suaranya menjadi senjata yang menggugah kesadaran bangsa. Nyi Ageng Serang adalah seorang panglima perempuan yang ikut berjuang dalam Perang Jawa bersama Pangeran Diponegoro. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang memilih turun ke medan perang demi kemerdekaan. Usianya sudah tidak muda saat itu, tapi keberaniannya tidak luntur. Beliau memimpin pasukan dengan strategi yang cerdas dan disiplin tinggi. Beliau tidak hanya mengatur taktik perang, tapi juga menjadi panutan moral bagi para prajuritnya. Dalam sejarah, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan karismatik. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan hal asing dalam tradisi Jawa. Nyi Ageng Serang menentang penjajahan bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan keteladanan dan semangat pantang menyerah. Cut Mutia juga berasal dari Aceh dan dikenal sebagai pejuang yang tangguh. Setelah suaminya Cik Tunong gugur dalam perlawanan Belanda, beliau mengambil alih komando pasukan. Beliau bergerilya di hutan-hutan,
terus melawan meski kekuatan pasukannya semakin kecil. Beliau tidak mau menyerah, bahkan ketika sudah dikepung. Dalam pertempuran terakhir, beliau memilih bertarung sampai akhir. Kisahnya menggambarkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Beliau tidak berjuang demi kehormatan pribadi, tapi demi kebebasan rakyatnya. Dalam budaya Aceh, perempuan seperti Tut Mutia menjadi simbol kehormatan dan keberanian. Beliau menunjukkan bahwa semangat juang tidak mengenal jenis kelamin. Maria Walanda Maramis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Beliau dikenal sebagai tokoh perintis gerakan perempuan yang memperjuangkan hak politik dan pendidikan bagi kaum wanita. Beliau mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya atau PIKAT yang fokus pada peningkatan keterampilan dan pendidikan perempuan. Beliau percaya bahwa perempuan harus berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Di masa ketika perempuan belum memiliki hak suara, beliau mendorong kesadaran bahwa perempuan punya hak untuk terlibat dalam keputusan publik. Pemikirannya maju dan visioner, melampaui zamannya. Beliau tidak melawan dengan senjata, tapi dengan organisasi dan ide-ide yang membuka ruang bagi perempuan di ranah sosial dan politik. Ruhana Kudus adalah wartawati pertama di Indonesia. Beliau menggunakan media sebagai alat perjuangan. Melalui tulisannya di surat kabar Sunting Melayu, beliau menyuarakan pentingnya pendidikan dan kemandirian perempuan. Beliau juga mendirikan sekolah dan kelompok belajar di Sumatera Barat. Dalam masyarakat yang patriarkal, menjadi perempuan penulis adalah tindakan yang berani. Beliau tahu bahwa kata-kata bisa mengubah cara berpikir masyarakat. Melalui jurnalisme, beliau membuka ruang bagi perempuan untuk bersuara dan berpendapat. Ruhana Kudus membuktikan bahwa pena bisa menjadi senjata yang sama kuatnya dengan senapan. Beliau adalah bukti bahwa perlawanan tidak selalu berupa perang fisik, tapi juga perang gagasan. Andi Debu Maradia Balanipa berasal dari Mandar, Sulawesi Barat. Beliau adalah seorang bangsawan yang tidak tunduk pada penjajahan Belanda. Sebagai pemimpin kerajaan Balanipa, beliau memilih berdiri di sisi rakyat. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, beliau mengibarkan bendera merah putih di tanah Mandar. Tindakan yang saat itu sangat beresiko. Beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa, menentang kekuasaan kolonial dengan martabat seorang perempuan bangsawan. Beliau juga menjadi contoh bahwa perjuangan tidak hanya milik laki-laki, tapi juga perempuan yang memimpin rakyatnya dengan hati dan keberanian. Dalam tradisi Mandar, beliau dikenang sebagai simbol kekuatan perempuan yang menjaga kehormatan dan kemerdekaan bangsanya. Perempuan-perempuan ini bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia dibangun dengan keberanian tanpa jenis kelamin. Mereka berjuang dengan cara masing-masing. Ada yang bertempur di medan perang, ada yang menulis, ada yang mengajar, ada yang berorasi. Semuanya menentang batasan sosial dan budaya yang mencoba membungkam mereka. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan perempuan bukan hal yang baru, tapi sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini.